Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka yakni Johannes Adu dan Suito yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam satu liang lahat di DKI Yahukimo. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka yakni Johannes Adu dan Suito yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi.
Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam satu liang lahat di DKI Yahukimo. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka, yakni Johannes Adu dan Suito, yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam satu liang lahat di DKI Yahukimo. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah
di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka, yakni Johannes Adu dan Suito, yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam satu liang lahat di DKI Yahukimo. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka, yakni Johannes Adu dan Suito, yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam satu liang lahat di DKI Yahukimo. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski.
Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka, yakni Johannes Adu dan Suito, yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam 1 liang lahat di DKI Yahukimo. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka, yakni Johannes Adu dan Suito, yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam 1 liang lahat di DKI Yahukimo.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka yakni Johannes Adu dan Suito yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam satu liang lahat di DKI Yahukimo. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka yakni Johannes Adu dan Suito yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam satu liang lahat di DKI Yahukimo.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka, yakni Johannes Adu dan Suito, yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam 1 liang lahat di DKI Yahukimo. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka, yakni Johannes Adu dan Suito, yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam 1 liang lahat di DKI Yahukimo.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka yakni Johannes Adu dan Suito yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam satu liang lahat di DKI Yahukimo. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka yakni Johannes Adu dan Suito yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam satu liang lahat di DKI Yahukimo.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 Pendulangan Emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 Pendulangan Emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka, yakni Johannes Adu dan Suito, yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam 1 liang lahat di DKI Yahukimo. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 Pendulangan Emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 Pendulangan Emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka, yakni Johannes Adu dan Suito, yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam 1 liang lahat di DKI Yahukimo.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka, yakni Johannes Adu dan Suito, yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam satu liang lahat di DKI Yahukimo. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka, yakni Johannes Adu dan Suito, yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam satu liang lahat di DKI Yahukimo.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka yakni Johannes Adu dan Suito yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam 1 liang lahat di DKI Yahukimo. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka yakni Johannes Adu dan Suito yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam 1 liang lahat di DKI Yahukimo.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka, yakni Johannes Adu dan Suito, yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam 1 liang lahat di DKI Yahukimo. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka, yakni Johannes Adu dan Suito, yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam 1 liang lahat di DKI Yahukimo.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah di area 33 pendulangan emas Yahukimo, 1 jenazah di Muarakung, 1 jenazah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan 1 jenazah di area Kepala Air Mumok. Adapun dari evakuasi terbaru yang dilakukan petugas pada Senin 14 April mencakup 3 jenazah di area 22, area 33, dan Tanjung Pamali. 3 jenazah tersebut kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk proses identifikasi lanjutan oleh tim Dokes Polri dan DVI Polri. Selain korban tewas, petugas juga menemukan 2 orang pendulang yang selamat dari tragedi. Mereka, yakni Johannes Adu dan Suito, yang bersembunyi di wilayah Tanjung Pamali. Saat ini keduanya sudah dievakuasi ke DKI Yahukimo untuk mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Sejauh ini petugas baru mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah yang ditemukan dan dievakuasi. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyatakan pihaknya turut melibatkan keluarga korban dalam proses identifikasi. Adapun 12 jenazah saat ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Sebanyak 11 diantaranya dimakamkan dalam 1 liang lahat di DKI Yahukimo. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Pendulang emas yang menjadi korban tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, jumlahnya kini mencapai 15 orang. Jenazah para korban tewas tersebut ditemukan oleh aparat gabungan dari berbagai titik. Adapun rincian lokasi penemuan, yakni 3 jenazah di Tanjung Pamali, 5 jenazah di Kampung Bingki, 3 jenazah di area 22 pendulangan emas Yahukimo. Lalu 1 jenazah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokasi